CFU. Ya, itu hero yang sangat jarang kita lihat sebenarnya sekarang. Tapi ya harusnya kalau berhadapan dengan Kairi bisa jadi respect. Tapi menurutku itu sudah bisa dilepas sih kalau buat Fanny, karena lumayan tinggi kan pengguna dari energinya sekarang, Fanny. Mungkin sudah overthink dari awal CFU berarti udah overthink. Ya, atau memang ya semahir itu aja Kairi itu. Ya. Jadi kita lihat ya ada main game sedikit. CFU first pick. Yunshin? Yes, Yunshin terbuka. Kebuka. Ya, tapi ini detektif. Yang tadi aku bilang Fredrin ya, bisa jadi powernya dia. Jadi kalau mereka mau main tank, mereka bisa skip, mereka bisa ambil misal ke Kimi dulu karena Parcio sudah gak ada juga, atau bahkan mereka bisa secure 1-1 buat gold lane mereka. Karena yang lupa nih 1-1 ini powernya buat Savero juga. Ingat gak? Ya. Waktu mereka di final kemarin 1-1-nya siapa yang berbicara? Savero. Game terakhir bahkan juga ya, game 6, game 7 mestinya. Dan ya langsung diambil CFU, salah satu bentuk deny dan salah satu hero yang prioritas juga bisa dibilang diamankan oleh CFU Onyx. Oh cukup cepat langsung diamankan. Yes, Yunshin mau lihat kombinasi sama Cetian langsung mungkin. Atau buka Gatot Kaca saja sih. Lebih secure ya pastinya ya kalau ada Yunshin plus Gatot Kaca. Cukup fleksibel juga Gatot Kacanya, bisa dimainkan. Dan untuk Popheus, tapi berarti nggak ada flexible pick untuk 2 pick pertama dari Onyx. Ya mereka udah jelas ngeluarin 2 ini, tapi dengan ngebuka 2 ini apa nih kira-kira yang difikirkan oleh Onyx? Popheus di sini untuk zoning ya, zoning lebih ke mungkin di turtle yang pertama. Ini ingin mereka menangkan juga untuk lebih membuat nyaman Yunshin, buat Kairinya bisa dapetin objektif. Cuman PR mereka pasti ini buat kejar 1-1-nya nanti mereka harus taruh siapa untuk prioritasnya. Ini balik lagi nih, Kiboy mau dikasih hero-hero seperti single target pick off kah? Mungkin contohnya Chow masih ada, Kalia tadi juga masih ada yang diambil sekarang. Dan kalau ngomongin tentang Chow itu bisa jadi rebutan baru Opi. Tapi Kalia dan Fredrin. Ya power pick untuk detektif. Dan ini mereka sudah punya badan di belakang, mereka sudah punya setup. Dan menurutku 3 pick awal CFU ini kuat. Kuat dalam artian mereka kalau memang bisa jalan as a team, mereka bisa menangin team fight early-nya. Setuju, dan ini membuat sebenarnya turtle pertama bisa dibilang untuk side sejauh ini dimenangkan oleh CFU. Onyx gimana nih responnya? Apakah dia mau lawan atau mungkin cari hero tradingan? Ya SS-nya nggak mau lawan, karena itu masih menjadi keputusan tergantung nanti komposisi yang dibawakan. Dan untuk menutup fase yang pertama ternyata Badang. Ya bagus gak Badang sih, Badang Kiboy ya. Balik lagi berkaca dari region kita, Badangnya dia kan rate-nya luar biasa ya. Iya. Dan Badang udah dipakai semenjak dari MPL kan. Tapi berbeda dengan Yunshin. Kita belum meta Yunshin pada saat itu. Waktu itu Sutsujin ya yang pertama kali ngebawain ya. Belum waktu itu. Belum populer. Dan mayoritas Onyx yang ngeban di Yunshin waktu itu. Nah ini sekarang kita harus ngeliat nih Kairinya. Perdana berarti dong. Harusnya untuk di kompetisi mestinya. Untuk di kompetisi turnamen official ya. Dan ngomongin Badang, ingat game 1, game 2 Kiboy. Ini kalau kita ngomongin inovasi Kiboy, Badang itu benar-benar banyak melakukan outplay penyelamatan dengan Badangnya yang sampai setelah itu di-ban oleh RRQ pada saat itu. Nah, dia make up play dengan Badang, satu hero yang dipakai Kiboy itu beda jadinya. Dan bisa kena banyak juga kan waktu itu Badangnya, kena 3. Tapi berhadapannya sekarang sama Kalia Badangnya. Ya lumayan tricky lah kalau berhadapan dengan Kalia juga, karena Kalia di sini kan bisa single target pick off dan gak diganggu sama sekali tanpa cancel, kecuali ya memang Traceless-nya nyala mungkin dari Kairi atau ada Purify yang dipakai. Jadi ini lebih ke memaksakan buat gold laner-nya, terus juga dengan si mid lane-nya mungkin pakai Purify nanti. Karena biasanya kalau kita lihat ada Kalia nih ya diambil dengan lawan ya 1-1 yang menjadi jawaban untuk jadi marksman. Dan tapi kalau tidak bisa. Ya, tapi kalau Kalia memang dipakai dengan CFU, ada satu match yang masih lumayan untuk berhadapan dengan Kalia. Valentina bisa copy. Dan kalau ada Valentina yang keluar dengan pengambilan dari Thunder Slam dilawan, Purify ini sebenarnya jarang dipakai dengan musuh. Jadi bisa ngebalik ya malah ya dengan adanya Valentina, dan itu tentunya berada di pool dari Sunster sendiri. Tampaknya udah lengkap banning listnya dari Onyx, Chushin dan juga Cici. Jadi jelas Cici ya pengen menangin lane dari Popheusnya, nggak mau laning phase terlalu terganggu. Kalau dari CFU sendiri last bandnya mungkin, wah ini kalau Valentina di ban aku nggak masalah sih yang tadi dibilang Om Awa, atau mungkin hero-hero lain kayak yang tersisa ya Kimi ada Yif nggak sih? Yif juga masih Harit option. Harit Savero. Iya, Harit Savero di ban. Tenang. Gak cuma itu, tenang. Ini kebetulan banget Irita nggak di ban. Lunox. Wow. Tapi bagus banget. Ini pilihan yang bagus ya.
Brilliance of Order akan bisa menghindari Tidal Slam juga. Satu Yang masalah. lo bilang susah tuh. Atau gold? Jungle dong. Satu masalah Kagak sih. dong. Satu Mid sambil masalah gini sih. gue main Kalau dulu. misalkan kayak gitu Ah, lu ya Nox. nggak apa-apa. Sebenarnya Kan ini nih ya. gue main Kalau gimana? ngeliat lu Kan Nox nggak, kan sebenarnya tapi kan di ya, turnamen. butuh item loh. Situasional gue Butuh bilang. item kalau aku ngeliatnya sebenarnya dari sisi Lunox-nya. Jadi ini akan sedikit tricky, gambling juga. Ya SS butuh mungkin mid untuk lebih agresif dan Lunox butuh item. Itu yang aku pengen point out. Jadi harus Onyx-nya jangan mau kemakan tempo early-nya, mending fokus farming. Fokus aja, tapi dihadapkan dengan Kimi dan juga Idit. Wow, single target lock yang banyak ya ternyata ya. Dan ini banyak crowd control efek loh buat CFU sendiri. Dan ya untung banget di sana ada Lunox yang bisa menghindar juga. Tapi Lunox-nya flex, masih bisa di gold, Bisa. ada di mid juga. Meskipun kemungkinan ya Dengan hero yang dimiliki CFU 5 kayak gini, laning mana nih yang milik Onyx yang bakal digangguin atau bakal jadi pusat dari CFU? Pusat untuk Digerakin, Digerakin. digangguin, yang bakal berat banget nih untuk Onyx. untuk Onyx. Kalau Untuk aku Onyx. sejauh ini mungkin Cek ya. midnya sih. Oh, berarti Lunox Gold. Cuman yang aku yakin ini Lutfi ini akan menjadi motor sih. Jadi anak EXP nge-pressure CFU-nya. oh, kalau aku gengking ke gold sih buat Onyx. Ini bakal pincang banget nanti kalau Lunox gak jadi. Oke, jadi Savero harus hati-hati. benar-benar dihati-hatiin. Yap. Dan bagaimana ngelihat kedua draftnya? Jujur draft yang game pertama, aku di CFU. CFU Oh, kalau aku tetap Onyx. tetap Onyx. Gimana dengan kalian dan gimana dengan para caster melihat game pertama untuk Indonesia? Langsung saja kita ke Land of Down. Oke, thank you so much Budek Lara Monster, Johnny dan juga di sana ada Umwawa. Kalau gue lebih ke arah Onyx, gue suka draft yang cukup unik dan bahkan ini dia buat kalian semua yang nanya tim Indonesia mana bang kok gak main-main, ini dia tim Indonesia pertama yang akan bermain di MSC, yang akan secara tidak langsung membalaskan dendamnya dari tahun lalu. Mungkin bukan tim yang sama, tapi ini negara yang sama yang mematahkan mereka di AWC MSC 2024. Let's go, kita akan lihat seperti apa kiprah mereka di Land of Down. Karena ini lawannya juga Detektif Fredrin. Pas kali ya. Detektif Fredrin. Pas kali ini detektif menggunakan Fredrin. Ngomongin soal Yisansin, farming itu akan menjadi kunci sampai level 4 aja kok. Karena level 4 Yisansin itu bisa ngasih damage, bisa ngebawain point kill dan Sans. Sans bakal coba di commit dan first blood hampir didapatkan, tapi flicker for defensive. First blood? Tapi sayang sekali tetap bisa didapatkan. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans kerugian yang sangat mahal dengan flicker yang sudah mereka miliki. Underestimate kah? Siapapun usernya, siapapun yang main Kimi early game itu akan tetap mematikan. Oke, bahkan di arah gold lane juga kayaknya Savero agak cukup terpressure karena bahkan sampai Sing menggunakan Inspire-nya Lim ya tadi untuk mencoba untuk memberikan pressure di arah gold lane. Cuma yang harus mungkin kita sadari adalah Savero ini dengan tidak adanya Purify, dia mungkin bisa di-commit sama box sisi. Walaupun dia punya Darkening atau punya Order Billion sekalipun untuk ya menghindarkan damage yang diberikan. Pull yourself together, 20 yourself ya. Inspire lebih cepat, flicker lebih cepat juga berartinya untuk Boxy dan juga Sing. Tapi untuk di awal ya landing gold lane lawan one dia pakai Inspire-nya. Sebenarnya itu jadi satu buah masalah juga tuh. Bisa digeng nantinya. Mungkin ya ngelihat dari Sanse yang tumbang di awal, jadi itu poin plus lah untuk CFU kan. Oke, berarti nggak akan ada ganking nih untuk sementara waktu. Tapi berarti Sanse juga nggak 4 loh. Tapi nampaknya di arah bottom lane Keyboy rotasinya ditutup sama Boxy, tapi Kairi is coming menuju ke arah detektif. Apakah akan ada team fight sebelum adanya Turtle? Ini mendapatkan keuntungan sekali untuk tim Onyx kalau misalnya mereka berhasil membawa detektif, bahkan sampai detektif yang harus tumbang. Tapi tidak mau tinggal diam, Sans melakukan sedikit rotasi, tapi sayangnya Traction Pulse betul karena Sans Opi terlalu sakit dan Sans akhirnya memilih untuk mundur ke belakang melepaskan Turtle pertama mereka. Tapi dengan tidak adanya kondisi zoning out dan retribution di depan sana, available untuk detektif berhasil di take over. Meanwhile permasukan dari tim Onyx, ini mereka kehilangan Kairi. Invasi jungle yang dilakukan dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dari Kimi dan juga Kairi triple kill. Waduh. Kali ini berbahaya sekali tim Onyx Indonesia. Mereka harus punya item terlebih dahulu sebelum mereka memasangkan team fight kali ini, Lim. Ya, triple kill. Editnya, top lane Sing selamat. Solo kill gagal didapatkan, tapi tampaknya detektif is coming. OP bersama dengan Boxy sisi menutup jalan dari Savero. Dengan tidak menggunakan flicker, itu wise decision yang bisa dia lakukan. What happened Onyx?
Apa yang mereka lakukan di awal? Mereka seakan membuang semuanya. Mereka dengan hero farmingnya paksa untuk team fight. Mereka lepasin turtle-nya, purple-nya nggak ke cover juga, nggak ada yang ngedelay sama sekali. Inilah salah satu kelemahan dari Zetian. Zetian itu memang di awal nggak punya escape sama sekali kan. Bukan di awal, bahkan sampai late game pun mengandalkan spell sekali. Match up-nya Kimi, yang dimana memang Kimi tipikal yang nyiksa landing. Itu Dari makanya awal. jadi satu perbedaan yang nyata gitu loh buat Onyx. Sekarang mereka harus reset. Mereka harus sabar. Karena gold udah 2000 gold nih menuju ke arah CFU Gaming. Ini baru menit 3. Iya, Jangan sampai terlena. Dia butuh ambil take over turtle-nya sih, Lim. Dia harus gimana caranya balikin keadaan yang mereka miliki. Gue rasa skip sih turtle-nya. Iya, kalau misalnya Ambil mereka buff. mau dan boxy sisi bakal coba di Allah dan Tsunami Slave pasti mendapatkan Kairi. Karena jalur untuk pulang mendapatkan Kiboy di depan sana. First Creek yang tidak bisa mendapatkan apapun. Waduh, he's coming. Bukan turtle menjadi target utama mereka, tapi ternyata purple buff dari detektif Redrin yang langsung objektif membuat seakan-akan Kairi invite jungle-nya benar-benar ditutup. Dan lihat Kairi 02. Ini benar-benar harus berhati-hati. Box sisi Tsunami Slime-nya. Selama Kairi gak ada dash, gak ada Threshold, dia pasti bakal commit. Tapi Darken ini dikeluarkan. Target menuju ke box sisi mencoba untuk bertahan. Phoenix after Fury. Waduh, nggak terlalu terburu-buru dengan keadaan keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Di akhirnya mereka berhasil mendelay sedikit turtle yang mereka miliki dan Xavero. Waduh, dengan adanya kondisi yang dimiliki dan crossbow of Ting. Kapten dari Sing kali ini berhasil terbang dan bahkan Sans zoning out habis oleh OP bersama dengan Sing. Walaupun tidak ada pasif, tapi nampaknya pasukan dari tim Onyx Kairi membalaskan kembali keadaan. Kairi mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan Sans, tapi Xavero berhasil menghindari press word dengan Darkening dan dia berhasil membuying time sedikit. Tapi sorry to say, Lip, turtle tetap di tangan dari CFU Gaming. Itu dia, dan sekarang baru 1 point kill. Sementara lihat Boxy maju lagi ke depan. Dia akan invade jungle, gak dikasih. Gak dikasih Kairinya. Mau ngambil jungle pun susah banget Kairi. Makanya gue bilang tadi, early ya, yang membuat mereka tuh kayak misplay lah bisa dibilang early-nya. Itu membuat dampaknya sampai mid game dan bahkan sampai late game. Iya. CFU punya 1-1, jangan lupakan itu. Ya betul sekali. Dan mungkin dari CFU Gaming kali ini mereka kita melihat adanya kertakan mungkin nanti di arah mid to the late game. Kenapa? Kan setidaknya Onyx ID punya damage link. Setidaknya dari kekalahan 3000 gold di early mereka kalau mau team fight di mid pun ini masih belum cukup damage ya. Tapi ini combo simple sekali loh. Tsunami Slam pecahin weakness point-nya 1-1. Ini simple combo yang tapi mematikan banget, Ji. Maksud gue mereka nggak punya solusi juga loh dari itu selain Xavero yang punya Order Brilliance. Tapi jangan lupakan waduhnya ini dari tadi selalu ke backline. Dia nggak pernah sayang sama flicker yang dia miliki. Waduhnya nge-zoning out dengan Primal Ward dan damage-nya cukup worth it dengan 4 point kill yang udah dia dapatkan. Lihat duit Sans, lihat duitnya Kairi sama. Iya. 2.800 gold. Karena Kairi nggak ada space. Iya. Sans butuh bantuan, Kairi butuh bantuan. Sedangkan kalau mereka pilih muncul di Sans, ya berarti memang nggak akan ada gerakan lagi ke arah Kairi nantinya. Itu yang selalu dimanfaatkan oleh CFU. Sekarang konsepnya ada turtle yang akan muncul, Singnya udah mulai dilepas. Mid game itu memang punya CFU harusnya. Makanya gue bilang tadi, ya Sans farming dulu sampai level 4, seenggaknya dia punya turtle ship-nya, dia udah punya ultimate, baru dia bisa nge-damage. Sayangnya dari awal dari paksa team fight, belum sampai level 4 bahkan. Oh, Fish Crack, Kiboy. Oh, sudah terpancing. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka telah mendapatkan informasi kalau roamer mereka tidak memiliki ultimate. Informasi dari Mountain Choker langsung flicker dan Tsunami Slave bertiga Lutpi mundur ke belakang Kiboy. Fist break yang on point tapi sayang sekali crossbow of Ting dan seorang Sing berhasil mendapatkan 1 weakness point yang menerbangkan dirinya bersama dengan Xavero. Asap bubble didapatkan membuat para pasukan dari tim Onyx ID memang mereka membalaskan keadaan tapi sayangnya fist break tanpa adanya fist crack. Kombinasi layaknya makan telur tanpa garam. Itu dia ya, hambar ya jadinya. Tapi sayang banget sih Fish Crack itu pakai untuk coba dodge, untuk predik tadi. Jadi nggak ada efek stun yang pasti. Oh itu kalau ada Fish Crack gue pastikan sih mereka bisa membalas setidaknya shutdown terjadi dari OP. At least 3 lah, 3 yang tumbang tadi kalau misalkan ada. Sama-sama 3. Ya sama-sama 3, bahkan mungkin nggak ada korban jadi dari Onyx ya. Karena ada efek stun, tapi ya oke lah, let it go karena udah terjadi juga 11-2 sekarang. Onyx, apa yang terjadi? Perwakilan terkuat dari Indonesia. Yes, the champion of MPL ID. 7 menit.
hampir ke menit ke-8. Tapi sabar terlebih sabar dahulu karena para pasukan dari tim Onyx ID mereka harus mendapatkan itemnya sebelum mereka memasak tim fight. Yang membahayakan adalah gimana kalau tim CFU ini tidak mengasih nafas itu sebenarnya Lim. Itu dia dan itu nggak bakal dikasih nafas Ji. Gak usah pakai kalau, tapi memang nggak akan dikasih nafas. Lihat konsil, waduh. Oke, nampaknya tim fight kembali terjadi. Detektif Freddy masuk ke arah tengah. Substrate for defensif tapi dapat tsunami slam di depan sana membuat Lutfi harus ter-takedown. Di top lane, untungnya Kairi masih memiliki sedikit space untuk mendapatkan satu turret setidaknya at least. Tapi para pasukan dari tim CFU Gaming mereka mendorong di dual lane, mid dan bottom lane. Bahkan mereka mencoba untuk menerobos mendapatkan holy defense sebelum lot mereka dapat. Wow, ini kalau sampai kebuka holy defense di menit 8 Ji. Gue nggak tahu sih harus ngomong apa, tapi ya balik lagi ngelihat dari Onyx, mereka masih punya celah kok. Winning condition dari Onyx yaitu apa, satu farming dulu karena Savero ini masih ada sedikit cahaya dari Savero. Betul banget. Kairi memang butuh sekali space. Ya mungkin gimana caranya direct late game nggak ada lagi. Dan mereka bikin gimana caranya ke goldnya ini jadi sama-sama tajir lah. Memang kalau bedanya makin banyak pun nggak masalah. Savero, ini akan dive sepertinya. Oh, langsung tsunami slam mendapatkan point kill dari Savero dan lihat Fast Creek yang on point berhasil dihindari Sing. Di depan sana Kiboy harus tertakedown dan master kill. The Monster from Cambodia kembali lagi membuat satu ingatan dari Onyx Indonesia yang mungkin sedikit terlintas di benak kita. Di mana si Yusun sebelumnya juga sempat menggampar Onyx ID. Tapi ini nggak boleh terulang. Onyx ID harus reset. Dan bahkan kalau bisa kita melihat mereka masih punya chance untuk bisa mempertahankan tapi holy defense secara mid lane Lim. No. Ini udah ke-trigger di sebelum Lordnya datang. Oke. Mungkin ya siapapun boleh diangkat, siapapun boleh di Tsunami Slam, tapi nggak boleh Savero. Savero satu-satunya yang punya damage dari Onyx. Jangan sampai Saveronya keangkat kayak di top lane tadi. Even ada counter setup yang bagus banget dari Suns. Ada Fury of the Phoenix. Itu nggak ada eksekusinya. Kairi belum ada damage. Satu-satunya punya damage itu cuma Savero dan gua rasa itu masih kurang. Masih kurang untuk benar-benar menghancurkan semuanya. Maka dari itu sekarang Onyx mereka harus defense mati-matian. Mereka harus mencari celah nih. Sekecil apapun celahnya harus mereka manfaatkan. Karena Lord yang pertama ini sangat berbahaya. Oh, karena udah tidak ada holy defense. Tebangan Onyx Indonesia di depan sana. Mereka mencoba untuk mempertahankan base mereka. Action pulse berhasil dihindari oleh Kiboy. Tapi sedang slave. Karena Lutfi yang bisa melakukan satu buah kekacauan di backline CFU bakal dihilangkan. Point kill terdapatkan Kairi. Tapi Kairi tersounding out. Prime wardnya nggak sampai. Untungnya saja para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka masih bisa selamat. Dengan ada 4 pemain mereka harusnya masih bisa melakukan defensif. Pertukaran 1 untuk 1. Ya, tapi lihat goldnya Ji, 12.000. Wow, ini rekor kekalahan gold Onyx mungkin. Ya, tapi Onyx masih bisa bounce back. Gimana caranya mereka melakukan defensif, itulah kesempatan mereka untuk bisa bounce back. Dan langsung ada waduh di depan sana. Tapi untungnya Savero standby dengan order billions yang dia miliki. Oke, 12.000 gold difference. Tapi gimana cara Onyx bisa nge-relay dan nge-drag game ini menuju ke late game? Itu jawaban satu-satunya, Lim. Dan itu hindari team fight, defensif, bermain dengan sabar. Karena kalaupun nanti di arah late game sekali perbedaan 8.000, 10.000 pun selama itemnya equal, paling nomornya aja. Masalahnya lihat, ini 70 detik lagi Lord Ji. Berarti waktunya cuma 70 detik. Mereka nggak bisa selamanya menghindari team fight tuh nggak bisa. Mungkin ya memang caranya gimana hindari team fight. Yes, tapi team fight ini akan dicari oleh CFU-nya. Gak mungkin CFU-nya diem di base mereka kan. CFU akan masuk, CFU akan bermain di depan, lihat gak keluar base aja nggak bisa dari Onyx. Dari segi item, Blood Wings, Lightning Trenchan dan sekarang Conceal mau dipaksa Boxy. Oke, Boxy masuk terlalu dalam. Dan Traction Ball! What a combo from Mopi! Dapatkan banget tsunami selalu terlepas sana. Dan selesai. Captain Sing speaking in media menutup game yang pertama untuk Onyx Indonesia. Oh my god, what happened?